Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu guru semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi tentang sebuah tutorial sederhana bagaimana kita membuat sebuah paket soal yang akan digunakan untuk keperluan CBT atau Computer Based Test atau ujian online. Aplikasi yang akan kita gunakan kali ini adalah yaitu eSpring Suite versi 8. eSpring Suite adalah salah satu add-in atau aplikasi tambahan pada Microsoft Office. Jadi program ini atau aplikasi ini nanti akan include setelah kita install akan include pada Microsoft Office PowerPoint. Langsung saja kita buka PowerPoint-nya. Nah, ketika kita sudah membuka atau menjalankan PowerPoint, kita bisa melihat pada tab bagian atas pada menu PowerPoint di sebelah paling kanan itu ada tulisan eSpring Suite 8. Kita bisa klik di sana. Nah, inilah tampilan dari add-in eSpring Suite 8 pada Microsoft Office PowerPoint. Nah, untuk membuat kuis atau paket soal yang nantinya diujikan menggunakan Computer Based Test atau ujian online, khususnya kali ini kita akan membahas bagaimana membuat kuis atau soal yang akan kita upload ke e-learning berbasis web Moodle. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita lanjutkan saja prosesnya. Dari tab-tab ini kita pilih kuis, atau mungkin kita bisa membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan di sini saya sudah mencoba satu kuis. Nah, ketika kuis yang sudah kita buat sebelumnya kita buka, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk melakukan editing kuisnya, kita tinggal klik tombol atau icon kuis. Kita tunggu kuisnya di load oleh aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan eSpring Quiz Maker yang tadi kita sudah klik dari PowerPoint. Jadi ketika kita menjalankan eSpring Quiz Maker, maka kita akan seolah-olah membuka aplikasi baru beralih dari Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan PowerPoint kita, sedangkan ini adalah tampilan eSpring Quiz Maker. Nah, di sini kita bisa membuat berbagai macam jenis soal. Secara garis besar pada aplikasi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu grade question atau pertanyaannya dinilai, kemudian ada survey question. Nah, karena kita akan membuat ujian berbasis online pada e-learning Moodle, kita memilih yang grade question dengan jenis multiple choice atau pilihan ganda. Jadi proses ini sama ketika Bapak Ibu guru nanti membuat
kuis dari awal. Kita tinggal memilih pertanyaannya di sini, jenisnya multiple choice, true false, multiple response, dan lain-lain, atau word bank. Terserah Bapak Ibu ingin menggunakan yang mana. Pada kali ini saya membuat jenis soal pilihan ganda. Nah, pada tampilan Quizmaker ini, eSpring Quizmaker ini, di bagian atas ada intro. Jadi intro ini merupakan pembukaan atau biasa kita sebut mungkin kopnya surat atau kopnya soal, bisa kita customize di sini. Misalkan di sini saya tuliskan ujian semester ganjil SMK Salam Jambewangi Kabupaten Blitar tahun ajaran 2016-2017. Kemudian di sebelah kanan kita bisa memasukkan gambar, audio maupun video. Terserah Bapak Ibu ingin mengeksplor aplikasinya seperti apa. Kemudian deskripsinya di sini saya tuliskan klik start untuk mulai mengerjakan, karena nantinya akan muncul tombol start di awal pengerjaan sebelum pengerjaan soal. Kemudian untuk menuliskan soal kita tinggal double klik di sini, atau mungkin kalau kita ingin menambahkan soal baru kita tinggal klik di sini multiple choice, maka secara otomatis nanti akan bertambah satu form untuk mengisikan soal beserta jawabannya. Nah, di sini sudah saya berikan 3 contoh soal. Misalkan nomor 1, sistem komputer terbangun dari elemen-elemen. Nah, kemudian pada jawabannya, pada opsi jawabannya kita berikan di sini, kita masukkan. Misalkan kita ingin menambahkan gambar, kita tinggal insert picture di sini. Nah, kita tinggal mencari gambarnya, atau mungkin kita ingin menambahkan, menyisipkan simbol matematika, mungkin kita bisa melakukannya di sini. Kemudian jika sudah, atau mungkin kita ingin mengurangi beberapa opsi, misalkan dari 4 jawaban menjadi 3 jawaban, kita tinggal klik salah satu, kemudian kita klik tombol silang ini, maka opsi jawabannya akan dihapus. Atau mungkin kita ingin menambahkan, tinggal kita klik tombol plus ini. Kemudian jangan lupa kita tentukan jawaban atau opsi mana yang merupakan pilihan benar. Kita tinggal klik pada pilihan baris korek ini. Kemudian di bawahnya, di bawah opsi jawaban ini adalah merupakan pengaturan poin atau nilai setiap soal. Di sini bisa kita atur by question atau by answer. Terserah Bapak Ibu guru ingin mengaturnya. Kemudian di sampingnya di sini adalah salah satu fitur yang paling saya sukai, yaitu kita bisa mengacak jawaban secara otomatis dengan memberikan centang atau mengaktifkan shuffle answer ini. Kemudian attempt-nya kita atur, terserah kita 5 kali atau mungkin 6 kali atau mungkin 1 kali. Kemudian limit time to answer the question ini adalah batas waktu pengerjaan tiap soal. Jika kita tidak ingin memberikan, kita hilangkan saja centangnya, maka yang diberlakukan adalah pilihan ini. Kemudian ini adalah feedbacknya. Ketika menjawab, maka ketika benar atau salah nanti akan muncul feedback. Jika tidak ada feedback, ya kita pilih none saja. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Sama, kita tulis soalnya, atau mungkin kita insertkan gambar atau mungkin simbol. Kemudian kita ketik opsi jawabannya plus tentukan pilihan yang benar. Kemudian misalkan nomor 3, sama prosesnya.
Misalkan kita ingin menambah satu lagi multiple choice di sini nomor 4, kita kopas dulu dari Word, mungkin sudah ada bank soalnya. Kemudian kita paste di sini soalnya. Kemudian kita copy jawabannya. Opsi B. Opsi C. Kemudian di sini kurang 2, kita tambahkan satu lagi. Opsi D. Nah, setelah opsi jawabannya kita copy paste dari Word, kita tentukan jawaban yang benar. Fungsi pasta yang dioleskan di heatsink dan CPU adalah menyalurkan panas yang dihasilkan CPU. Nah, kemudian setelah soal kita tuliskan beserta jawabannya, pada bagian bawah di sini ada result slide. Di sini bisa kita double klik. Nah, ini adalah feedback atau umpan balik kepada user atau nantinya kepada siswa kita jika mereka mungkin lulus. Mungkin kata-katanya bisa kita beri selamat Anda lulus, atau mungkin Anda bisa memberikan gambar, bisa diinsertkan. Kemudian optionnya, pilihannya kita bisa tentukan show user score, menampilkan skornya. Passing score, ini adalah berapa nilai minimal. Kemudian show finish button untuk menunjukkan tombol finish. Nah, kalau kita ingin memperlihatkan jawabannya benar, kita tinggal mengenable quiz review ini. Kalau jika tidak, ya kita hilangkan checklistnya. Kemudian allow user to print result, ini misalkan seperti itu. Kemudian jika siswa gagal, di sini ada pemberitahuan, maaf Anda belum lulus. Seperti itu. Kemudian setelah soal beserta jawabannya, beserta feedbacknya kita tentukan, kemudian kita beralih ke playernya. Bagaimana kita mengatur tampilan kuis kita nantinya. Nah, ini adalah tampilan kuis kita nantinya. Di sini kita bisa melakukan pengaturan question info, display kumulatif skor, menampilkan skor kumulatifnya. Kemudian display question point value, menampilkan poin setiap soalnya, dan lain-lainnya. Terserah Bapak Ibu guru mau menampilkan atau tidak. Kemudian pada bagian color atau warna, kita bisa tentukan tema warna dari kursus kita atau kuis kita ini. Ingin tampil seperti apa, terserah. Kemudian jangan lupa ini pada teks dan label kita bisa melakukan perubahan supaya mungkin anak didik kita tidak kesulitan memahaminya. Mungkin misalkan submit menjadi simpan, preview menjadi back, submit all menjadi akhiri, dan lain-lain. Bapak Ibu guru bisa melakukan editing di sini pada teks bagian kanan message ini. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan di sini, save, kemudian apply and close. Nah, jika sudah kita setting playernya, kita lihat, kita ubah pengaturan pada properties kuisnya.
Nah, di sini pada main kita beri quiz titelnya diberi apa? Misalkan ujian semester ganjil rakit PC. Ukurannya sudah ditentukan, yaitu seperti sebuah slide presentasi. Kemudian passing skornya misalkan kita tentukan 70% saja. Kemudian persentase dan poin. Kemudian time limitnya kita setting, kita atur 60 menit misalkan dalam quiz kita. Kemudian yang tidak kalah penting ini number of attempt to take the quiz. Jadi berapa kali setiap user bisa mengerjakan soal tersebut, kita buat 1 kali saja. Kemudian quiz taker info ini adalah permintaan info atau data diri siswa. Kita bisa cek customize misalkan. Di sini sudah saya atur nama, kemudian mandatory ini maksudnya harus diisi. Kemudian email tidak saya tanyakan. Kemudian kelas saya setting mandatory karena wajib diisi. Kemudian program keahlian wajib diisi. Kemudian jika sudah kita oke. Kemudian pada navigasi di sini ada beberapa pilihan, submit all, advance atau linear atau random order atau custom. Di sini saya memilih submit all advance, dalam artian ketika siswa sudah menjawab semua baru bisa diklik akhiri. Ini untuk membantu siswa memperbaiki jawaban-jawaban yang mungkin masih ragu-ragu. Kemudian question default poinnya 10. Kemudian attempt-nya unlimited, sengaja saya buat unlimited biar mereka bisa memperbaiki jawaban yang mungkin masih ragu-ragu. Kemudian shuffle answer ini untuk mengacak pilihan jawaban. Feedbacknya bisa kita ubah, terserah ini. Kemudian pada sisi result, disable quiz review jika berhasil ataupun gagal. Kalau sudah kita oke. Jika semua sudah kita anggap sesuai dengan keinginan, kita tinggal melihat preview kuisnya. Nah, ini adalah tampilan preview kuisnya. Klik start untuk mulai mengerjakan. Start. Misalkan kita kerjakan soalnya. Next. Nah, misalkan seperti ini. Andai kata masih ada yang ragu-ragu, kita bisa klik back. Kemudian jika sudah yakin semua, kita tinggal klik akhiri. Nah, di sini akan muncul warning, Anda yakin ingin mengunci jawaban dan mengakhiri tes? Yes. Maka otomatis akan muncul selamat Anda lulus. Poinnya seperti ini. Finish. Nah, setelah kita lihat previewnya sesuai dengan yang kita harapkan, tinggal pada finishingnya kita akan mempublish quiz ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, bisa kita publish ke web, Spring Cloud, Spring Learn, LMS. Nah, karena kita nantinya akan mengupload soal ini ke Moodle, maka kita pilih yang Scrum 1.2. Kemudian compression, kita klik publish.
Setelah kita klik publish, maka akan tampil quiz previewnya. Setelah kita generate, kita publish, kita bisa melihat preview kuisnya. Nah, ini adalah tampilan desktop. Kita bisa memeriksa pada tampilan tablet misalkan. Kemudian ada pilihan smartphone. Kita kembali ke desktop. Nah, untuk melakukan membuktikan melihat hasilnya, kita klik start. Nah, di sini pada awal soal siswa diharapkan memasukkan namanya. Simpan. Kemudian kita coba jawab. Nah, demikianlah Bapak Ibu Guru, bagaimana membuat sebuah kuis pada aplikasi eSpring Quiz Maker atau pada add-in Microsoft Office PowerPoint. Semoga tutorial yang sederhana ini bisa membantu Bapak Ibu Guru dalam membuat kuis atau soal yang akan kita gunakan untuk ujian berbasis komputer atau CBT. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.